penilaian ya, dan kebetulan saya memang penilaian di DJKN, maka konteks yang akan saya pakai adalah pedoman penilaian kendaraan bermotor di DJKN ya. Nanti mungkin ada dia bisa menyesuaikan kalau SPI seperti apa sih, bisa dibandingkan ya. Kalau misalnya mau bikin literatur review silahkan gitu. Tapi ini sebagai contoh yang praktikal di DJKN seperti apa, formnya juga sudah ada. Nah, dalam menilai kendaraan, sekilas saja kita sebenarnya sudah bisa membayangkan ya, kendaraan itu marketnya ada, yang bekas itu ada. Kalau yang baru ya jangan tanya, banyak sekali showroom ya. Tapi yang bekas cukup banyak kalau di Indonesia ya. Mau cari yang langsung ke showroom, bahkan penawaran langsung dari si pemilik itu banyak. Ya. Rata-rata kenaikan di showroom juga cukup ya, lumayan. Kalau misalnya kemarin beberapa kali saya survei ya, jadi walaupun saya nggak aktif nilai, tapi kadang masih ngikutin apa ya, pergerakan harga mobil dan sebagainya gitu. Di awal-awal pandemi misalnya sampai dengan sekitar akhir bulan Desember 2020 menjelang itu harga mobil turun drastis, lumayan turun drastis ya. Jadi harga mobil turun drastis mungkin sekitar, kalau kemarin melihatnya tuh posisinya sampai dengan 20-25%, bisa sampai turun seperti itu. Tapi setelah itu di tahun 2021 dia boncing, dia langsung lumayan naik ya, jadi lumayan naik di awal-awal tahun, kira bulan Maret itu kalau saya amati kemarin, karena saya tandain ya di yang harga showroom dari beberapa lapak di online saya tandain untuk tahu pergerakan harga mobil bekasnya seperti apa. Dia sempat naik lagi gitu, naiknya kembali mendekati harga normal pada waktu sebelum pandemi ya. Jadi pasarnya ternyata kalau dilihat cukup elastis ya. Artinya dia naik turunnya benar-benar terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan sebagainya, beda dengan pasar real properti ya, di mana sebenarnya dia inelastis karena kecenderungan untuk turun susah ya. Tapi kecepatan kenaikannya yang turun. Artinya gimana? Misalnya per properti yang real property misalnya awalnya dia harganya 400, terus kalau Senin harga naik misalnya jadi 500 gitu. Tapi mungkin gara-gara pandemi Senin harga naik, tapi naiknya nggak sampai 500, mungkin 410. Ya, itu kondisi ketika real property. Jadi penurunan nggak ada, lebih cenderung, tapi lebih stagnan. Harganya di hold, ya di hold. Nah, kalau ada timbang sebagai ada jiwa penilai biasanya ngamatin kayak gitu, walaupun nggak ada penugasan, nggak apa, kadang iseng gitu kan, kadang iseng untuk melihat harga ini. Nah, melihat data yang cukup elastis di pasar kendaraan, maka memang paling bisa mengcapture market ini dari harga pasarnya, ya, harga pasarnya kondisi sekarang. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tanggal kita melakukan penilaian adalah tanggal penentuan nilai. Jadi kita baseline-nya di sana. Ya. Karena ada yang bertanya, Pak, kalau ini dinilainya tanggal sekian, apakah valid lagi apa enggak? Gitu. Misalnya, kalau saya menilai, kalau aturan dari JKN tuh, setahu saya itu, kalau laporan penilaian itu berlaku 6 bulan. Nah, kondisinya seperti ini. Ketika saya tahu bahwa di bulan Desember saya melakukan penilaian, harga mobil sedang turun-turunnya, terus di bulan Maret misalnya, saya disuruh melakukan penilaian lagi, saya bilang, Pak, ini laporannya masih berlaku kok, gitu. Saya nggak perlu melakukan penilaian ulang pakai Desember lagi, gitu kan. Nah, walaupun dalam regulasi itu diperbolehkan, artinya masih berlaku 6 bulan, tapi kita tahu trennya ya, harganya kita tahu, pasarnya kita tahu bahwa pasarnya sedang naik. Ya, jadi kita nggak bisa cuma terlalu naif bilang bahwa oh ini nggak perlu ada kenaikan lagi, masih berlaku kok 6 bulan. Tapi kita tahu di pasar itu harganya elastis tadi ya. Jadi ini kita harus melakukan penilaian ulang atas kendaraan kita atau kendaraan yang menjadi objek penilaian, walaupun tadi dinyatakan laporan penilaian berlaku 6 bulan. Baik kalau tujuannya untuk penjualan. Kalau untuk pencatatan mungkin ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu tujuan penjualan ya nggak boleh, apalagi penjualan barang milik negara. Ada potensi kerugian yang cukup besar dari sana, kerugian negara kalau misalnya dijual ada kendaraan dinas ya. Dan DJKN punya aturan sendiri dalam pengaturan model ini ya, ada Pervijen nomor 12 tahun 2012 pedoman penilaian barang bergerak ya. Jadi di sana ngambilnya untuk yang model penilaian barang bergerak ini, cuma salah satunya kendaraan yang dipakai atau yang di highlight adalah pendekatan data pasar dan biaya ya. Pendapatan enggak gitu. Walaupun kalau saya definisi kendaraan saya kebetulan untuk rental, kenapa enggak
pakai pendapatan, ya konteksnya yang apakah yang akan kita nilai itu adalah kendaraan rental kan pertama itu. Yang kedua, konteks yang kedua adalah ketika dia kendaraan rental, penentuan NOI-nya seperti apa? Apakah dari pendapatan per hari, per minggu, atau dalam per tahun? Karena angkanya pasti beda banget kalau kalian tarik ya garisnya ya. Antara per hari pasti tinggi banget. Nah, pada waktu per hari challenge-nya apa? Tingkat kekosongan. Ya, pasti berat lagi. Ya, per minggu. Kalau per tahun yang baca fix, ambil data yang tarif per tahun sewanya mungkin fix ya, per tahunnya bisa. Tapi jadi tantangan tersendiri ketika kita melakukan pendekatan pendapatan. Maka dari teman-teman di DKN mengkhususkan untuk pendekatan penilaian barang bergerak itu menggunakan dua, ya, data pasar dan biaya. Ya. Jadi tadi kita terbayang bahwa oh ini pasarnya ada, elastis dan sebagainya. Ketika pasarnya ada, datanya cukup banyak, maka memang cocok menggunakan data pasar. Nah, biaya gimana? Biaya memungkinkan nggak gitu? Nanti menjadi tanda tanya sendiri. Ya, ketika biaya mungkin nggak untuk yang kendaraan misalnya. Ya, kita lihat coba nanti. Nah, data pasar kalau kita lihat tadi ketika sudah ada marketnya, entah itu yang sifatnya online ataupun offline, baik penawaran maupun transaksional, kita bisa dapat ya. Dapatnya gimana? Ya beberapa di marketplace dan sebagainya itu ada ya. Showroom ada gitu. Jadi di sana kita yang penting ketika kendaraan pastikan model pertama pasti kita samakan merek dan modelnya ya. Walaupun sama merek modelnya beda, bahaya juga ya. Merek ini misalnya bahkan nanti juga sampai dengan dia itu generasi keberapa itu berperan penting. Misalnya mungkin itu kita tahu yang namanya BMW 320 ya seri 3 ya 320 misalnya. Itu dari tahun berapa sudah ada, sampai sekarang pun masih ada 320 ya. Jadi tiap model tiap tahun, enggak tiap tahun tapi tiap beberapa tahun ada pergantian atau mungkin peremajaan dari modelnya. Ada yang cuma facelift, ada yang memang engine-nya berbeda. Nah, itu harus paham. Misalnya pakai S90, pakai M berapa, M30 misalnya kayak gitu ya. Jadi kurang paham, kurang ikutin ya. Terus sekarang kurang ikutin. Jadi itu diikutin. Jangan sampai kita punya BMW misalnya tahun 2013 misalnya engine-nya apa gitu. Tapi itu pembandingnya walaupun sama-sama tahun tertulis sana tahun 2013 tapi dia adalah generasi sebelumnya atau penjualan akhir misalnya. Jadi kan biasanya ada jeda ya antara peluncuran baru dan penjualan akhirnya. Itu modelnya udah beda banget ya, secara mesin, secara model juga berbeda. Makanya di sana harus cari pembanding jenis sebagai tools atau sebagai alat untuk melakukan nanti perbandingannya ya dilakukan itu. Terus pendekatan data pasar secara umum apa yang dilakukan? Pertama kita informasi yang kita harus tahu yang sifatnya internal dulu ya, melihat informasi yang ada di dalam dulu. Setelah itu baru menganalisa atau mencari informasi terkait dengan pembandingnya. Nah, kita pembandingnya dapat, kita mulai memilih dan memilah mana yang kira-kira cocok masuk ke dalam atau masuk ke dalam kriteria kita sebagai sebanding dan jenis. Setelah itu baru melakukan penyesuaian. Ya. Ini sebenarnya lebih sederhana dari penilaian properti ya, karena properti lebih luas dan ini lebih bisa kita lihat ya. Karena kalau properti misalnya lokasi, aksesibilitas itu kan susah ngitungnya. Tapi kalau kayak ini misalnya speknya sama apa enggak, ada tambahan enggak, ya. Terus apa lagi? Ada part yang misalnya sudah aus yang harus diganti apa enggak, kita bisa cari harganya partnya itu bisa kita cari. Artinya penyesuaian bisa kita lakukan. Kalau kondisi satu misalnya mobilnya sudah masih mulus, satunya lagi cepat-cepat misalnya. Nah, namanya sama bangkal ini untuk menjadi mulus butuh apa? Oh, ternyata butuh berapa di bensin mungkin. Bisa kita lihat penyesuaiannya dari sana bisa. Gitu. Jadi dia bisa nanti menyesuaikan kalau dia mau bagus dia minus berapa rupiah misalnya, pakai rupiah bukan pakai persentase misalnya, bisa lakukan itu. Jadi belum bisa diamati untuk yang mobil. Terus budget dan segala macam kita bisa nanya terkait dengan biaya pengecekan. Apakah bisa pengecekan di sifatnya pengecekan sifatnya parsial atau malah seluruhnya didepen gitu. Itu bisa dipertimbangkan dengan meminta bantuan teman-teman bengkel.
menjaga kita wawancara bisa daripada kalau yang properti banyak SIM kita SIM mana baik sedang jelek itu kan susah ya mau nyari ke aspek yang mana gitu. Jadi dalam hal ini penyesuaiannya lebih sederhana atau lebih gampang dicari daripada untuk yang real properti ya, untuk tanah misalnya. Untuk biaya seperti apa? Nah, ini walaupun ada di sini, tapi harus hati-hati karena benar-benar adalah orang yang paham terkait mobil yang bisa menggunakan ini. Ya. Kalau nggak paham ya jangan pakai ini, pakai data pasar saja. Ya, komponen-komponen mobilnya seperti apa. Saya sendiri bukan orang yang expert dalam permobilan, permesinan dan sebagainya. Saya harus artinya ketika ada penambahan, ada modifikasi dan sebagainya, itu akan berat kalau saya tetap menggunakan pendekatan biaya. Tapi mungkin mau nggak mau ketika modifikasinya ekstrim, mau nggak mau kita harus pakai pendekatan ini. Ya. Tapi kalau modifikasinya masih dalam tatanan wajar, cuma menambah fungsi, memperbaiki fungsi, misalnya lampu diganti dari HID menjadi LED, ya secara fungsi dari lampu, kita masih bisa ngitung sebenarnya. Ya. Dibandingkan harga yang penggantinya berapa, sesuai harga yang originalnya misalnya. Itu contoh. Jadi nggak seharusnya seperti itu, tapi itu sebagai kriterianya. Nah, kalau secara umum gitu ya, untuk kendaraan dinas kendaraan motor itu seperti apa sih? Ini kita mengambil referensi di Siman ya, atau mungkin di BNN, yaitu pertama adalah kendaraan roda 2 yang masuk dalam ranah ini dan roda 2 ya. Bisa ini contohnya adalah contoh BNN, mobil patroli, mobil jadul, motor sekarang juga ada. Artinya semua yang plat merah ya, kalau di BNN barang milik negara yang masuk dalam dan ini memang juga beberapa mungkin Pak susah nih Pak kalau di polisi kita cari padanannya ya, tapi tetap ada ya, tetap ada dengan seri tertentu asal kita tahu pasarnya ya, masih lebih bagus dari itu daripada kita pakai biaya aslinya ya. Terus kendaraan roda 4 yang sifatnya operasional ya, ada patroli, ada deret, ada bus ya. Ini bisa dimasukin di operasional. So yang satunya lagi yang lebih khusus lagi adalah untuk alutsista. Nah ini untuk alutsista mungkin masih bisa aja kita minta bantuan ya ke Pemda misalnya terkait dengan kosnya. Di sini mungkin mau nggak mau ya kita menggunakan ini. Tapi kalau penilaian umum jarang ya melakukan penilaian, misalnya penilai KCBP yang nggak pernah melakukan penilaian sendiri. Karena mereka bukan objeknya, bukan dalam ranah ini untuk melakukan penilaian. Lebih ke penilaian pemerintah menggunakan ranah ini, menggunakan metode pendekatan biaya untuk penilaian model alutsista karena penugasan ya, karena penugasan mau nggak mau kalau penilaian dicegahan ya ini objeknya ya. Terus penilaian sendiri ini hampir sama ya, ketika ini mengacu pada penilaian atas kementerian lembaga atau badan negara, maka ada surat tugas, kunjungan ke satuan kerjanya atau kementerian lembaga, terus collecting data objek, collecting data pembanding, perhitungan nilai, dan sampai dengan laporan. Di collecting data ya, ada dua di sini, ada inventarisasi yang bersifatnya data indikatif yang di atas kertas, sama penulisan kendaraan. Indikatif ya kita cuma lihat dokumentasinya seperti apa, baik mutasi secara catatan akuntansinya maupun nanti satunya lagi adalah terkait dengan data atau mungkin dokumen pemilikannya. Ya, kita lihat speknya seperti apa di dokumen pemilikannya. Kalau di dalam BNN, maka kita akan tahu ada beberapa dokumen terkait dengan ini. Ada namanya kartu identitas barang, sebenarnya bukan inventarisasi barang. Kartu identitas barang di sana mencakup nanti data perolehan awal, mutasinya seperti apa, pernah ada perbaikan atau enggak, ada nambah kapitalisasi atau enggak, di sana ada. Terus misalnya terkait dengan STNK dan BPKB, kita bandingin nanti ya, setelah kita dapat ini, kita akan melakukan cek sipil dengan berbekal tadi ya, berbekal surat-surat tadi. Ya, kondisinya sama, kondisinya seperti apa, bodinya, aksesorisnya seperti apa, warnanya seperti apa, perlengkapannya masih komplit atau enggak. Berbekal data administratif. Nah, di fisik juga kita akan melihat terkait dengan kesesuaian antara plat nomor mesin, nomor rangka, warna kendaraan. Warnanya dia itu
kompeten atau belum sesuai dengan SKKB atau tidak. Nanti kita cobakan satu persatu terkait dengan data ini. Kurang lebih bentuk formnya seperti ini ya. Bentuknya disesuaikan nanti kalau misalnya kalau motor apa aja datanya, misalnya kita bisa masih karena masih bisa. Nilai perolehan berarti udah dia bisa ya dapat nilai perolehannya dan ada dengan foto ya atau tag-nya. Nah untuk data pembanding maka pembandingnya tadi ya menggunakan kendaraan yang sama, tidak umur kendaraan tidak jauh, jadi merek dan modelnya sama, umurnya tidak jauh, kondisi kendaraannya juga serupa kalau bisa ya. Transaksinya juga sedaerah, jangan sampai kalau ada misalnya melakukan penilaian di Jakarta dengan plat B, ya, data pembandingnya ngambilnya di Bandung, di Surabaya, gitu. Biasa tidak mensesuaikan harga pasar. Ya. Mobil ini tiap kota ternyata berbeda, beda rata-rata harga rata-rata atas suatu kendaraan bekas ya. Beda. Jadi usahakan menggunakan data dari satu tempat yang sama daerah atau satu plat kendaraan, D ya, di Bandung Raya mungkin Jakarta B ya antara Jakarta Pusat, Jakarta sampai dengan Tangsel itu kan masih B. Berarti ada pembanding bisa dari cetak, elektronik, kamera otomatis melihat yang kendaraan baru misalnya showroom, ataupun perkumpulan atau klub atau komunitas itu bisa ambil dari sana. Sebagai contoh, saya punya di sini dan dapat pembanding dari beberapa tempat, ada dari majalah Pos Kota, ada dari situs, ada majalah Automobil, mungkin ada juga yang lain. Saya punya pembanding yang seperti ini ya. Kira-kira kalau bayangan saya maka mungkin yang jadi pembanding kalau saya boleh pilih itu antara 1, 3 dan 4 ya, kasat matanya aja, kasat matanya 1, 3 dan 4. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya yang kenapa seperti 3 dan 4 dari sisi ini misalnya Toyota motor, terus dia kijangnya masih sama LSX semua gitu. Tapi kita lihat nanti apakah benar-benar 145 ya, 145 yang kalau secara di atas kertas, di atas form ini mendekati 1, 4, dan 5 itu mendekati. Yang 3 kenapa alasannya mungkin saya nggak akan pakai karena dia mungkin yang lain diesel ini diesel harganya juga cukup jauh. Satunya lagi ternyata dia LSX 1,8 DPI misalnya, ini juga ada keterangan yang mungkin berbeda. Nah, ini saya harus tanya nih bedanya yang EV sama yang non EV seperti apa, ataukah sebenarnya cuma penamaan saja ini sama ya. Jadi kalau satunya data ini mungkin saya akan lebih cenderung ke 1, 4, dan 5 ya. Nah setelah itu dapat kita sudah dapat pembanding dan kita coba memilih pembanding. Nah ternyata yang dipilih oleh si penilai jadi bukan yang 145 tapi 245 malahan. Dan mungkin beliau punya alasan di sini kenapa dia 245. Jadi kadang ini yang saya bilang satu penilai dengan penilaian punya pendekatan yang berbeda. Kalau di sini lebih kalau saya lihat dari data cenderung untuk penilai ini melihat harganya dalam range yang sama dan tahunnya juga dalam range yang sama. Coba lihat di sini. Kalau yang satu dia tahun 99 harganya 87. Semua model yang lama mungkin. Makanya kita nggak ada fotonya. Kalau tahu fotonya kita tahu. Yang kedua tahunnya 2000. Dan harganya masih setara di angka 96-an. 4 juga ya, tahunnya dia 2001 masih nyambung ya, harganya juga masih dalam range yang sama. Begitu juga yang membanding 5 ya. Jadi pertimbangannya mungkin saya masih bisa terima ya. Makanya kemarin kalau nanya ada jawaban yang benar nggak yang tugas ya, kemarin nanya sama saya nggak ada, karena saya akan melihat reasoning kalian sebenarnya. Ini pun saya menganggap bahwa kalau di atas kertas saya akan memilih 135 aslinya atau 145 aslinya. Tapi ternyata si penilai melihatnya bukan 145 tapi 245 pembanding yang dipakai. Ya, ini dipakai 2, 4 dan 5. Tidak ada masalah gitu. Karena saya pun melihat di sana bahwa ternyata memang sudut pandangnya si penilai ini adalah melihat pertama masalah harga di sini ya, atau nilai di sini, penawaran yang saling mendekati dan tahun.
yang tahunnya itu di 2000, 2000, 2001, 2099 nggak dipakai. Sebenarnya 99 adalah model adiknya, yang model sebelumnya. Bisa terjadi seperti itu ya kalau di kendaraan. Nah ini mungkin model yang sama tapi dengan ini yang berbeda dengan satu fitur yang berbeda, makanya harganya ada selisih ya. Karena ketika launching biasanya ada model ultimate, model sport, ada model TRD, ada model ada standar, ada prestige, ya macam-macam mereka menamakan yang sifatnya full gimmick sama yang nggak full gimmick biasanya macam-macam. Nah setelah itu mereka melakukan penyesuaian ya untuk kendaraan yang tadi sehingga dapat nilai. Untuk penggunaannya silahkan, ini juga tergantung dari yang lain ya. Kalau ini melihatnya bahwa yang 10% ini dapat 30, 35, 35 ya, ini masih wajar buat saya ya, karena di sini 7% dia penyesuaian, dia bobotnya lebih tinggi daripada yang 10 minus 10%. Ini juga karena 7% jadi bobotnya 35% gitu. Masih wajar dengan pembulatan ya. Dan bermotor yang motor ya juga sama di sini ya, dilakukan penyesuaian penawaran 5%. Kalau penawaran kalian bisa bingung ya kalian coba lihat survei aja gitu, dia penawaran berapa, jadinya berapa harganya misalnya itu. Nah ini sebagai contoh ada di motor ini yang modelnya itu ini misalnya kita nggak dapat nih yang umum gitu, yang merek Millennium ini merek mana sih, mungkin merek motor Cina ya, kita cari mungkin yang merek Cina ya, misalnya Sanex, Vincent sama Sanex mereknya nih, ini ada Sanex merek Supra dan Supra misalnya kendaraannya misalnya seperti itu. Nah ini kita lakukan penyesuaian mereka dalam range harga yang sama. Mungkin kalau kita langsung Honda mungkin agak susah kita ambilnya. Mungkin di sini bukan Supra, di sini serat berapa cc harusnya, karena itu dipengaruhi juga. Nah ini sebenarnya sederhana untuk penyusunan laporannya, memang paling juga untuk memperkirakan ini. Jadi karena sudah reasoningnya yang bagus. Setelah itu ada misalnya langsung menyusun sertifikasi nilai, ringkasan nilainya, sampai dengan penugasan. Ini contohnya juga kemarin untuk kelas residensial itu ada ya. Nah, di residensial ada ringkasannya seperti ini. Semuanya kalau masalah saya silakan dari mau pakai formatnya ICKN, KCPP maupun dari DCP. Jadi silahkan saja pakai itu salah satu yang. Nah, itu ada seperti sumarinya. Ya, sumari atas kendaraan tadi nilainya berapa dan lain sebagainya. Oke. Nah, berdasarkan ini ya, sebelum nanti saya buka forum pertanyaan, saya buka penugasan. Pertama, penugasannya adalah melakukan identifikasi atas kendaraan bermotor, salah satu kendaraan bermotor yang adik-adik miliki. Mau mobil, mau motor, silahkan. Buat identifikasi seperti ini. Ya, seperti ini identifikasinya. Jangan minta ke saya filenya, karena ini cuma tinggal Word aja. Kalau saya pakai nama ini juga nggak apa-apa. Itu saya buat mulai pendataan. Ya, nggak usah. Nanti kalian bikin sendiri nama. Kalau memang ada, berarti ini diganti nama pemilik dan sebagainya ya. Nggak usah kantor, nggak usah apa. Yang ada aja. Disesuaikan. Ya, kalau kalian misalnya data nanti langka dan sebagainya mau bikin ini ya misalnya A99XXXXG B XXXLQ misalnya. Kalau kalian misalnya punya data sama nomor rangka juga sama ya. Terus nomor mesin ya kalian juga bisa menyembunyikan beberapa karakter, nggak ada masalah. Jadi buat saya lagi tugas pertama buat identifikasi kendaraan bermotor yang Anda miliki satu saja ya, satu kendaraan bermotor identifikasi ya. Jadi nanti bagian diskusi selanjutnya karena kita nanti ada topik untuk diskusi ya, di pertemuan ke 10 kalau nggak salah, 10 kita diskusi untuk yang penilaian ini dan penilaian jaringan. Harusnya sebenarnya kita pada praktek penilaiannya, tapi nggak apa-apa lah karena kita nggak mungkin ketemu ya. Jadi nanti modelnya ini penugasan identifikasi dulu. Pertama, saya akan cetak di grup chat penugasan ya. Di chat di sini ya, penugasan pertama dikumpul hari ini ya, dikumpul hari ini.
Nah, kumpul hari ini. Satu, identifikasi objek. Objek berarti kendaraan yang kalian miliki. Mau motor, mau mobil, silahkan. Yang kedua, cari data pembanding. D, minimal 5. Ini adalah penugasan kalian hari ini, identifikasi objek dan cari pembanding minimal 5. Datanya sama yang di contoh presentasi. Jenis datanya. Kalau misalnya kalian ada modifikasi yang lain, ada penambahan, silahkan. Ada yang dikumpul di tanggal 20. Tanggal 20. Yang pertama, pilih 3 dari 5 data pembanding dan alasannya. Yang kedua, buat kertas kerja penilaiannya. Ya. Itu ditumpul tanggal 20, ada 2 penugasan juga. Ya, jadi sekarang identifikasi data pembanding. Untuk ngumpulinnya, kalau nggak salah kalian punya folder kemarin untuk ngumpulin file Excel ujian kalian, bikin folder baru lagi, tugas tanggal 12 kelas berapa, kumpulin di sana. Filenya bentuknya Excel. Terus format namanya adalah nomor absen spasi nama. Oke, ada pertanyaan sampai ini terkait penugasan ataupun terkait materi hari ini? Materinya nggak terlalu banyak, cuma untuk kendaraan ya. Nanti kita lebih banyak kalau kalian punya kendaraan sendiri. Kalau nggak punya gimana ya? Ya punya tetangga juga bisa. Ya. Tapi motor insya Allah minimal ada punya lah satu untuk motor. Sekarang jarang yang nggak ada motor. Kalau nggak ada silahkan motornya paman, tante, kalau atau Pak saya pingin mobil aja Pak, tapi saya nggak punya mobil, itu nekat. Mau mobilnya paman aja, ada, ya udah nggak apa. Jadi buat ini bikin folder yang kemarin kalian ngumpulin atas Excel yang ujian, di situ bikin folder aja. Nanti foldernya itu tugas tanggal 12 kelas apa, nanti tugas tanggal 20 kelas apa. Ya, nanti bahan diskusi untuk yang pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Jangan nanya setelah WA ya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pengumpulannya hari ini pukul 23.59 ya, Pak? Iya. Kalau hari ini ya sampai malam. Kan ini masih nggak perlu kita keluar kan, masih verifikasi dari ini aja. Dan sebenarnya penugasnya nggak ada yang keluar tuh. Verifikasi aja dari data online ya. Itu aja, Mbak. Terus Pak, yang pengganti pertemuan minggu kemarin jadinya kapan Pak? Nanti mungkin sama Mbak Nabila WhatsApp kalau ada pilihan tanggal. Saya Jumat kayaknya nggak bisa, peluangnya cuma tinggal Kamis kayaknya. Kamis ya. Iya, Kamis kami kosong Pak. Ya, Kamis ya boleh Kamis saja kita untuk pengganti ya, untuk pengganti. Silakan ya, Kamis saja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak salah
di Kamis jam kedua Kamis yang jam kedua itu udah dipakai kelas 57 kalau nggak salah. Jadi tinggal yang mau setelah jam 1 atau mau pagi sekalian, terserah nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini penugasannya. Ada pertanyaan untuk tugas atau yang mata kuliah tadi? Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan, Mbak. Kalau data pembandingnya misalnya punya tetangga, nah tapi transaksinya itu udah lama banget gitu, Pak. Itu bisa nggak, Pak, dibuat jadi data pembanding? Nah, nanti kita lihat, karena kita milihnya itu kan nanti punya 5 pembanding, masukin aja. Masukin dulu, nanti kita akan pilih sebagai bahan diskusi juga, gitu. Karena sering banget pertanyaannya nanti boleh apa enggak, gitu. Karena kita nanti punya 5 pembanding, masing-masing beda-beda, satu orang dengan yang lain. Nah, reasoning kenapa pilih ini, kenapa pilih itu. Nanti kita belajar menilai di mana saya nggak mau saklek, harus pakai ini metodenya, gitu. Dan nggak ada jawaban satu yang benar, boleh apa enggaknya kita lihat. Ya, Mbak Alvira ya. Tulis di yang 5 tadi. Tadi minimal 5 ya, kalian boleh nulis 10 juga boleh. Ya. Jadi monggo dibuat nanti itu sebagai bahan diskusi kita. Jadi kalau misalnya ada yang mau present nanti, kenapa ini sampai nggak boleh? Kenapa sampai ini nggak kepilih? Kenapa itu kepilih? Nah, itu udah diskusi kita nanti. Itu yang Mbak kita ya. Iya, Pak. Nah, terus yang buat kertas kerja penilainya itu berarti udah sampai menghasilkan nilainya ya, Pak? Iya, sama sekali nilainya. Yang ada di sini ya, sampai sini. Jadi kalau misalnya mau bikin Excel, ya misalnya di minggu pertama atau yang hari ini kumpulkan Excel-nya ini sama ini, sheet 1, sheet 2, sheet 1 sama sheet 2 ya. Ya atau sheet 1 aja nih, sheet 1 yang ini. Terus sheet 2-nya yang ini. Ya. Banding. Nanti di yang itu bikin lagi aja mana yang dipilih kertas kerjanya di sheet ketiga ini, terus mungkin di atas pemilihan atas 3 ini alasannya apa aja gitu. Ditambahkan di sini di atas ya. Jadi asalnya ada 3 sheet ya. Kalau misalnya mau ngerjakan hari ini semua ya nggak ada masalah, kumpulin aja langsung hari ini semua. Cuma tadi kan paling lambat ngumpulinnya ya, saya bilang paling lambat ngumpulinnya yang ini adalah hari ini sebagai karena saya nggak bisa ngisi full, saya penugasan kalian 1 jam lah paling nggak bisa ngerjain itu. Terus nanti memilah lagi karena kertas kerja bisa sambil jalan ternyata menemukan data yang baru lagi, nggak apa-apa, dirubah lagi yang ini nggak masalah. Ya, karena kita kertas kerja ini untuk yang sekarang, Bu. Kalau nanti pada akhirnya kayak ini yang kemarin saya ubah, ya ubahnya di file yang kedua aja, nanti yang file yang setelah ini masuk. Ya, file yang dikumpulin yang pertama, yang ini biarin aja. Nggak ada masalah. Jadi nanti ngumpulnya tetap walaupun namanya satu file, di file yang kedua ini juga keangkut juga nggak masalah. Di file pertama cuma ada 2 sheet misalnya. File yang besok tanggal 20 isinya 3 sheet. Yang 2 sheet yang lama juga kita kumpulin juga karena dalam satu file. Gitu ya. Dan jangan nanya, Pak ada formatnya nggak? Kalian bikin format sendiri. Ya ini juga udah ada, tinggal di copy. Ya. Saran saya jangan minta file punya teman terus di rename ya. Kalau kalian bisa ya copy paste lah, minimal punya teman kalian copy paste sendiri biar nanti autornya beda. Ya, autornya beda. Kalau kalian itu cuma rename, punya file Excel punya teman di rename, cuma dibuat datanya, nanti autornya masih autornya teman. Ya. Itu mungkin Mbak Alvira yang lain. Nggak ada? Ternyata lebih singkat dari dugaan saya. Tadi saya memperkirakan sekitar 45 sampai 60 menit untuk perkuliahan kali ini. Oke, berarti itu penugasan dari saya bisa dikerjakan di sisa jamnya. Tapi sebelum itu, saya perlu cek absensi yang ada di portal. Makanya saya lupa ya. Ini saya cuma yang panggil yang nggak berhasil absen. Ya. Mas Afan ada? Afan hadir, Pak. Hadir.
Mbak Delila, Hadir, Pak. Mas Fahrul Rozi, Hadir, Pak. Mas Randy, Hadir, Pak. oke. Mbak Irensi hadir, ya tadi karena ini. Mbak Joshua, Hadir, Pak. Mas Hilal, Hadir, Pak. oke. Mas Bastian, Hadir, Pak. oke. Mas Vincent, Hadir, Pak. oke. Mas Yuda Idam, Hadir, Pak. oke, hadir semua insya Allah ya. Oke, terima kasih adik, dan mohon maaf saya bisa memberikan penugasan aja, nanti adik belajar mandiri untuk penugasannya. Di pertemuan selanjutnya kita masih belajar yang komputer dan jaringan, itu juga materinya kan sederhana banget juga. Nanti di pertemuan tanggal 21 kita bahas yang penugasan adik-adik tadi. Jadi kita mungkin ada yang mau volunteer, kalau enggak nanti saya tunjuk lagi untuk bahas kenapa penilaian seperti ini, modelnya seperti ini, atau apa yang salah. Kita diskusi terbuka. Nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Ya. Tapi nanti tinggal reasoningnya. Yang bisa menilai apa adik-adik sendiri, reasoningnya masih masuk akal apa enggak gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.